Halo semuanya. Halo. Jadi kami berdua sudah memutuskan untuk melakukan sesuatu keputusan yang besar dalam hidup kita. Ya, jadi kita berniat, berencana dan sudah bulat keputusan kita untuk all in di crypto. All in begini maksudnya apa ya? Jadi aset kita yang paling banyak nanti adalah crypto. Benar. Tapi bukan berarti kita nggak punya uang cash juga. Ya kita tetap Masih butuh punya sih, karena kita harus bayar makan. Karena di Indonesia belum support untuk pembayaran payment menggunakan kripto. Kripto nggak boleh jadi alat pembayaran di Indonesia. Iya, masih sampai belum. hari ini. Sampai hari ini. Jadi mungkin nanti kalau kita tetap harus punya uang cash lah di bank ya, yang di Indonesia supaya kita bisa beli makan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi aset-aset lain seperti properti, mungkin jam tangan, mobil, kita akan jual secara bertahap dan kita akan all in ke kripto. Kita pindahin ke kripto. Ini merupakan keputusan yang besar buat kami berdua karena kita ini udah terjun ke dunia kripto, terutama gua duluan ya. Iya benar. Di 2017. Jadi sampai saat ini gua masih hold dalam jumlah yang besar dan akhirnya gua racunin nih si Roy ya. Lu harus kripto juga dan akhirnya kita pun juga bercerita, kita sharing-sharing dan kami memutuskan untuk sepakat all in di kripto secara bertahap. Jadi nanti dia juga mobilnya bakal dia jual. Iya, lagi mau jual mobil nih. Jadi benar-benar gak pakai mobil lagi. Iya. Mungkin nanti jam tangan juga. Jam tangan Rolex bertahap. juga mau jual. Rumah, aset, tanah semuanya kita akan jual bertahap dan kita akan pindahin menjadi kripto. Kripto apa? Ya, kita masih decide sih. Banyak pilihan. Mungkin Bitcoin ada udah pasti. BTC dan Ethereum udah pasti. Yeah. BTC, ETH udah pasti. Yang ketiga mungkin bisa jadi BNB menjadi opsi kita. Ada Cardano juga, ada Polkadot dan banyak sekali project-project kripto yang bagus. Ada Ripple dan lainnya. Benar. Tapi intinya kita memutuskan untuk serius dan mendalamin kripto. Karena kenapa? Karena kami sangat percaya bahwasanya kripto is the future. Kripto dan blockchain adalah masa depan. Iya, masa depan itu pasti. Iya, menurut kepercayaan kita kripto. Kenapa? Dari dulu itu uang, maksudnya alat tukar itu selalu berubah. Lihat aja dari yang awalnya pakai kulit kerang. Orang zaman dulu pakai kulit kerang tuh sebagai alat penukaran. Garam ya? Garam, kemudian jadi garam. Udah garam ganti jadi emas dan silver. Yes. Lalu kemudian jadilah uang kertas. Apakah uang kertas bakal berlaku selamanya? Sepertinya enggak. Yeah. Makanya mulai digital ya, kayak OVO, wallet. Kemudian di masa depan kita yakin kripto. Nah, percaya. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya sistem keuangan di Indonesia ataupun di mayoritas negara-negara itu hanya dikendalikan oleh satu pihak, centralized. Jadi singkatnya begini guys, kalau misalnya lu punya negara, lu bisa terserah nyetak uang lu sendiri dan sebanyak yang lu mau. Ya mungkin kalau lu misalnya mau jahat ya tinggal gak usah dilaporin gitu. Contoh kayak pemerintah kita BI, andai kata ya BI kita nggak tahu nih ya. BI mau melakukan kejahatannya tinggal cetak rupiah puluhan ribu triliun. Itu dulu pernah terjadi di Zimbabwe. Kalau kalian cari tahu di Zimbabwe itu pemerintahnya cetak duit sebanyak-banyaknya sampai sehingga terjadi inflasi. Karena berarti ketahuan dong. Ketahuan. Uang beredarnya terlalu banyak. Tapi andai kata uang itu beredar tapi gak ada yang tahu juga bisa guys. Setelah kita pikir-pikir nih ya, cetak aja uang gitu dengan nomor seri yang sama sekalipun. Mungkin nggak akan ketemu gitu. Contoh harusnya nomor seri kan memang kode unik ya. Tidak ada yang sama. Maksudnya uang itu hanya ada satu lembar dengan nomor seri yang tersebut. Tapi bisa jadi kan, mungkin ya kalau misalnya negara jahat gitu ya mau melakukan kecurangan, dia tinggal cetak uang dengan nomor seri yang sama jumlahnya tapi ada 10 atau 20. Ya udah dia sebar aja. Orang juga sekarang nerima duit gak akan ngelihat nomor seri dan mungkin kalau udah disebar gak akan ketemu juga nomor seri yang sama jumlahnya. Hal itu bisa terjadi. Jadi setelah kami diskusi, setelah kita bahas-bahas, kayaknya kita into crypto banget sekarang. Kita percaya inilah teknologi masa depan di mana sistem keuangan sudah decentralized, tidak bisa diatur oleh oknum, oleh negara, oleh pihak tertentu. Benar. Jadi benar-benar tersebar decentralized ke semua pihak yang megang kripto. Gak ada satu orang yang kontrol, gak ada. Ya, jadi memang kalau kalian lihat kondisi saat ini ya, kripto sedang crash, market lagi bearish. Tapi tenang guys, karena kalau kita ngelihat history di tahun 2013 dan 2017, yaitu saat-saat halving ya. Halving itu selalu terjadi 4 tahun sekali. Jadi di 2013 yang pertama,
yang 2017 yang kedua, dan ini adalah yang ketiga di 2021. Setiap pertengahan bulan di tahun ya, ini kan menuju ini masa halving itu selalu mengalami penurunan. Dan berkaca dari histori 2013 dan 2017, di Desember itu kenaikannya bisa 5-10 kali lipat. Makanya ngelihat kondisi market saat ini, kami memutuskan untuk udah waktunya kita beli sebanyak yang kita bisa beli. Makanya kami berpikir untuk menjual aset kita, mulai dari jam tangan, mobil, segala macam yang kita punya. Karena dulunya kita percaya sih kita harus diversifikasi gitu ya. Jangan pernah taruh aset kita di satu tempat. Dulunya kita berpikir seperti itu. Tapi kalau misalnya kita udah percaya dengan suatu aset, ini adalah masa depan. Kenapa nggak di satu aja kita fokus? Jadi ini balik ke kepercayaan. Sama kayak misalnya kamu punya orang tua atau teman yang percaya di properti. Pasti dia kalau punya duit belinya apa? Properti. Punya duit belinya apa? Properti. Kalau disuruh invest saham, nggak percaya dia maunya gue punya duit belinya properti gitu. Kira-kira kita juga seperti itu. Kita percaya masa depan itu semuanya bakal pakai yang namanya kripto. Jadi sebelum sampai di masa depan, sebelum sampai di stage itu, kita di awal-awal beli dulu, punya dulu. Kita percaya di masa depan harganya bakal melambung tinggi dan manfaatnya bakal benar-benar luar biasa. Sama kayak orang yang beli Bitcoin 10 tahun lalu ya. Itu sekarang gila. Mereka udah viral di ini ya, di TikTok, di YouTube. Dia udah bikin video, ayo kita beli Bitcoin, tapi nggak ada yang percaya. Sekarang dia udah sultan banget Sultan lah, udah punya jet pribadi lagi, lihatlah. Dan di beberapa kesempatan kita kalau melihat ada juga orang-orang yang mau dan melakukan transaksi dengan BTC juga ada. Ya udah banyak. Ngejual mobil, ngejual rumah, tapi itu ya pribadi ya. Contoh, gue punya mobil, lu orang mau Ferrari gue nih, gue jual dengan sekian BTC. Boleh ya, kalau ada yang mau beli mobil gue, jam tangan gue terima BTC. Silakan. Tesla tuh udah kemarin kan sempat terima BTC. Iya, Tesla juga jual mobil terimanya BTC. Jadi udah keren. Ini keputusan besar yang akan kita segera ambil, tapi kita nggak financial advice, kita nggak menyarankan. Financial advice. Kita tidak menyarankan kalian untuk mengikuti kita. Ini cuma curhatan dari kita aja. Karena kita ngelihat beberapa tokoh-tokoh besar seperti Robert Kiyosaki juga menyatakan dia asetnya hampir semuanya itu di cryptocurrency. Juga ada CZ juga si CEO-nya Binance itu udah pasti. Karena nggak punya rumah, nggak punya mobil. Tapi kriptonya banyak. Kripto. Mereka itu kripto bilioner guys. Jadi kalau misalnya aset mereka diperhitungkan itu mungkin mereka udah termasuk rentetan orang-orang terkaya di seluruh dunia. Dan ada Justin Sun juga, ya dia juga kripto bilioner. Jadi kita berencana kita pengen mengikuti jejak mereka gitu dengan berinvestasi dan percaya kepada aset kripto. Kenapa? Karena balik lagi, crypto and blockchain is the future guys. Kita udah pelajarin, kita udah riset, kita udah banyak ngobrol dengan orang dan kita came up with a decision bahwa kripto ini benar-benar masa depan. Kalau kita udah tahu di masa depan kripto akan benar-benar bisa menghasilkan, akan benar-benar bisa mendatangkan banyak manfaat kepada kita, kenapa nggak kita mulai dari sekarang gitu? Setuju. Ya mungkin sekarang kalian ngeliat market turun apaan, kripto nggak ada. Tapi itu jangka pendek. Yes. Ya jadi. Video live ini akan gue upload juga di YouTube dan akan menjadi saksi. Kalian akan ngeliat nanti mungkin 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, video ini akan viral. Dan kita sudah mengambil keputusan yang benar karena kita sudah all in di kita crypto. Percaya banget pokoknya sama kripto. Jadi bye-bye jam tangan, bye-bye mobil-mobil. Mungkin kalau mau punya cukup satu aja. Hidup minimalis kali ya. Jam tangan cukup satu lah, mobil cukup satu lah. Karena sisanya taruh di kripto. Benar, sisanya setelah itu taruh di kripto. Tapi ya, kalau misalnya gue berpikir lagi susah juga sih kalau nggak punya mobil, nggak punya rumah, cuman punya kripto doang ya. Tapi aku mau jual dulu nih, aku nggak mau punya mobil dulu. Nggak mau mobil ya? Nggak mau. Wah, mau jual mobil dulu. Tahun lalu dia beli mobil. Sekarang dia mau jual mobil, mau diganti dengan kripto. Mau pindah ke kripto. Dan aku ingat Rolexku juga mau jual. Kemarin kripto dia Rolex dia beli pakai Bitcoin. Tapi harganya waktu itu 900 juta. 900 juta aku beli. Sebenarnya untung sih. Untung ya. Iya, kalau aku jual mau dapat BTC lagi. Nah, iya sih. Bener sih. Karena berarti lu beli Rolex dengan angka rate yang 900 jutaan. Jadi cuma bayar kayak lebih murah aja gitu kan. Karena BTC lebih mahal kan. Cuman sekian BTC ya. Bener sih. Kemarin ya. Iya juga ya. Berarti dia untung nih. Kalau aku beli Rolexnya sekarang, itu aku bayarnya lebih banyak. Jumlah BTC-nya lebih banyak pasti. Dan perlu teman-teman ingat ya, ketika harga kripto itu mengalami penurunan, sebenarnya jumlah koin yang kalian pegang itu tidak berkurang sama sekali selama spot trading. Ya, bukan fokus pada jumlah koin. Bukan futures ataupun leverage atau margin trading, itu mungkin uang kalian bisa habis. Ya, benar. Nah, jadi ya kalau misalnya ngomongin soal floating loss, ngomongin soal minus, kita semua ngalamin kok guys, karena kita juga belum
take profit, kita belum ngejual kripto kita. Karena gue pribadi saat ini kalau di kripto gue bener-bener investasi jangka panjang, bener-bener panjang, 5 tahun, 10 tahun atau mungkin 20 tahun. Jadi Karena kita percaya di masa depan. yes, gue juga banyak ketemu orang-orang yang punya ribuan BTC sampai saat ini mereka belum jual juga. Gila. Gila. Dan kemarin kita juga sempat bahas ya soal CEO-nya Tokopedia. Iya. Orang Siantar juga William itu Tanuwijaya. satu kampung kita ya. Kali aja nonton dia nanti. Jadi beliau juga luar biasa. Beliau all in-nya di Tokopedia. Saham Bisnis Tokopedia. dia. Benar. Gitu. Karena dia sangat amat percaya dengan bisnis dia. Dia nggak mau jual sahamnya. Bayangin sama tuh. sekali nggak mau. Dia udah jadi triliuner ya. Aset dia udah hitungan triliun. Tapi sahamnya dia belum pernah jual katanya. Dan bahkan dia nggak akan jual. Dia mau turunkan ke anak. Bahkan dia nggak punya duit ya buat beli mobil. Dia bilang dia beli mobil aja nggak mampu guys. Nggak ada duitnya. Kalian bisa cek di 1 jam berapa menit lah ya di podcastnya Om Deddy Kobuzer di 1 jam ke atas. Kalian cek aja itu. Dia ngaku sendiri dia mau beli mobil aja nggak mampu. Dan kemarin gue udah repost juga di story gue. Jadi kita pengen mengikuti jejak para senior yang luar biasa itu. Mereka mampu menahan kenikmatan diri mereka untuk tidak membeli barang-barang yang mungkin bisa mendatangkan happy ya. Beli mobil happy, beli jam tangan happy, beli rumah happy. Tapi mereka bisa menahan itu demi sesuatu yang lebih besar. Lebih besar. Dan kami masih muda, usianya masih 20-an. Kami berpikir untuk mengikuti jejak mereka. Udah cukup lah kita beli mobil, beli rumah, beli Udah jam cukup tangan. rasain lah ya. Ya udahlah ya, kita tahan diri dulu. Bener. Mungkin umur 30-an something nanti ketika benar-benar udah jadi sesuatu yang besar, di situ kita nikmatin juga nggak telat. Siap. Itu dia. Ini keputusan yang besar. Thank you udah nonton video ini dan kita juga nanti akan sharing lebih banyak lagi tentang hal-hal begini, tentang keputusan-keputusan besar ini yang berkaitan dengan finansial dan kripto, tentang trading, investasi. Tentunya nanti kita akan ketemu ya buat teman-teman yang udah daftar ya di tanggal 27 Juni. Tanggal 27 di Medan di Rigel International Convention Center. Sampai ketemu di khusus Trading Fest, ketemu lagi dengan kita. Kita akan bahas juga tentang keputusan besar yang kita ambil hari ini tepat di tanggal 22 Juni 2021. Semalamnya happy birthday-nya Pak Jokowi. Iya. Oke, itu aja kali ya. Ini itu aja it's a big decision. Thank you udah nonton video ini. Ini bukan financial advice. Jangan ditiru kalau kalian nggak benar-benar cari tahu dulu. Ini karena kita udah percaya banget sama si kripto, guys. Kita percaya. Udah sama kayak orang yang percaya properti, percaya apa. Percaya gitu, sama saham juga kan. Karena kalau ngelihat Jeff Bezos, orang-orang kaya yang levelnya udah 10 besar ke atas, itu mereka nilai valuasinya gede, tapi uang cashnya juga nggak ada. Iya, valuasi doang. Aset, mereka punya aset gede, tapi cashnya nggak ada. Iya, aset dan valuasi, yaitu equity-nya gede. Seperti Jeff Bezos, aset dia di Amazon dalam bentuk 90% saham itu banyak. Tapi uang cashnya belum tentu banyak. Kita pengen jadi orang-orang seperti itu, guys. Jadi one day ketika kita memang merasa udah enough, kita mau pensiun, baru kita jual. Cairin pelan-pelan lah ya, mau nikmatin. Belum terlambat gitu. Karena lu punya duit banyak juga lu nggak kepake, guys, buat apa. Iya, gitu. Jadi kita memutuskan untuk semua aset kita, hasil kerja keras kita selama ini pindah ke kripto. Kita alokasikan untuk ke kripto. Selamat datang di dunia kripto. Dan buat kalian semua, semoga video ini bisa bermanfaat dan ini adalah big decision buat kita karena banyak banget berita-berita negatif di kiri kanan, banyak banget FUD ya. FUD itu apa tuh? Uncertainty dan doubt. Terutama China ya, selalu China. nge-ban kripto segala macam. Tapi ya apapun itu kami udah percaya. Namanya orang udah percaya, apapun yang dikatakan orang nggak peduli. Sama kayak lu kalau udah suka sama satu cewek, teman-teman lu bilang ngapain lu Muhammadiyah? Namanya udah cinta bro, udah percaya bro. Ya itulah yang kami lakukan. Dan biasanya berita jelek itu juga karena mereka ada kepentingan tersendiri. Bener. Seperti Elon nih, dia bikin tweet untuk jatuhin harga Bitcoin. Ujung-ujungnya apa? Dia mau serok serok di bawah, bos. Dia beli di harga murah, terus di harga tinggi dia jual. Ya itu dia. Hati-hati dengan berita. Ya buat orang yang melakukan itu ya itu namanya dia trader ya. Itu fine-fine aja. Kadang-kadang kita juga melakukan trading, kita beli di bawah, kita jual di atas. Dan gue udah beberapa kali take profit dan ya dapat nikmatin lah hasil dari profit kripto itu. Tapi sekarang gue memutuskan untuk nggak melakukan itu lagi. Gue pengen benar-benar invest long term. Dan sampai ketemu lagi 10 tahun kemudian mungkin ya. Ya, kita lihat lah nanti gimana. Oke guys, thank you udah nonton video kali ini. Bye-bye. Salam kripto. Mantap. Salam kripto sekarang, nggak salam profit crypto. lagi. Crypto is the future. Ya, pasti.